Charles III dan rahasia yang mengguncang mahkota, DNA, surat-surat Diana, dan keheningan yang mengguncang monarki Inggris. Tidak ada yang menyangka Raja Inggris saat ini akan membuka kembali luka yang telah terkubur selama beberapa dekade di bawah protokol, keheningan, dan penampilan. Namun, sumber-sumber yang dekat dengan lingkaran kerajaan mengklaim bahwa Charles III memerintahkan dengan kerahasiaan yang sangat ketat tes DNA yang hasilnya mengancam untuk mengganggu keseimbangan lembaga yang rapuh tersebut. Pertanyaannya bukan hanya mengapa sekarang, pertanyaannya adalah apa yang ditemukan. Selama bertahun-tahun, rumor tentang ayah Pangeran Harry beredar di media, dipicu oleh perbandingan fisik dan teori-teori yang terus-menerus. Secara resmi, istana selalu menolak spekulasi ini. Secara tidak resmi, bisikan-bisikan itu tidak pernah sepenuhnya mereda. Menurut laporan yang muncul kembali hari ini, Raja memutuskan untuk bertindak setelah menerima informasi yang menghidupkan kembali kecurigaan lama. Prosedur tersebut dilakukan di laboratorium Eropa yang sangat rahasia, menggunakan nama samaran dan menghindari catatan apapun yang dapat secara langsung menghubungkan sampel tersebut dengan keluarga kerajaan. Tidak ada staf istana yang terlibat, tidak ada pemberitahuan resmi, belum pernah terjadi sebelumnya. Hantu yang lahir pada tahun 1984. Asal mula kontroversi ini bermula dari kelahiran pangeran pada tahun 1984. Sejak itu, beberapa komentar, beberapa internal, yang lain diperkuat oleh pers tabloid, membandingkan penampilan Harry muda dengan mantan perwira kavaleri James Hewitt, yang bertahun-tahun kemudian mengakui telah memiliki hubungan romantis dengan Diana Spencer. Penting untuk menekankan fakta sejarah yang terdokumentasi secara luas. Hubungan antara Diana dan Hewitt dimulai setelah kelahiran Harry. Namun, dalam ranah persepsi publik, kronologi jarang mengekang spekulasi. Selama beberapa dekade, Charles dilaporkan memilih untuk diam. Tetapi keheningan, jika berkepanjangan, dapat menjadi bentuk tekanan. Surat yang tidak terkirim. Perubahan paling mengejutkan dalam kisah ini bukan hanya tes genetik. Menurut bocoran surat-surat pribadi yang ditulis oleh Diana sesaat sebelum kematian tragisnya pada tahun 1997 telah terungkap. Dokumen pribadi yang tidak pernah dimaksudkan untuk dipublikasikan, yang mengungkapkan kekhawatiran mendalam tentang masa depan putra bungsunya. Dalam surat-surat ini, Diana tidak membuat tuduhan eksplisit. Sebaliknya, ia berbicara dari rasa takut seorang ibu. Menurut sumber, ia takut bahwa kebenaran tertentu atau versi kebenaran dapat muncul pada saat yang paling buruk, memengaruhi stabilitas emosional dan publik putranya. Nada surat-surat tersebut, menurut mereka yang memiliki akses tidak langsung ke teks-teks tersebut, bersifat intim dan rentan. Bukan nada seorang putri karismatik di depan kamera, tetapi nada seorang ibu yang terisolasi dalam institusi yang kaku. Waktu kejadian menambah drama. Dokumen-dokumen tersebut dilaporkan bertanggal beberapa minggu sebelum kecelakaan fatal di Paris yang mengakhiri hidupnya. Kedekatan kronologis ini memicu interpretasi yang, meskipun tidak mungkin untuk dikonfirmasi sepenuhnya, memperkuat dampak emosional dari kisah tersebut. Windsor dalam mode pengamanan. Momen penting tersebut dilaporkan terjadi secara pribadi di dalam lingkungan Kastil Windsor, tanpa penasihat, tanpa kamera, tanpa protokol. Hanya sang ratu dan sebuah amplop tertutup. Mereka yang menggambarkan adegan tersebut berbicara tentang keheningan yang mendalam. Apapun hasilnya, bobot simbolisnya lebih besar daripada data ilmiah apapun. Karena dalam monarki, biologi bukan hanya genetika, itu adalah legitimasi, kesinambungan, narasi sejarah. Setelah hasilnya terungkap, istana dilaporkan mengaktifkan protokol pembatasan komunikasi. Ini bukan hanya masalah melindungi institusi, tetapi juga menghindari keretakan publik pada saat yang sudah sensitif bagi keluarga kerajaan, yang ditandai dengan ketegangan internal dan keterasingan yang nyata. Bayangan James Hewitt. Seiring dengan dugaan pengungkapan genetik tersebut, James Hewitt dilaporkan memberikan wawancara pribadi di mana
Menurut klaim, ia menegaskan kembali versi sejarahnya. Ia bukan ayah Harry. Hewitt telah mempertahankan posisi ini selama bertahun-tahun, mengingat bahwa hubungannya dengan Diana dimulai setelah pangeran itu lahir. Namun, kemunculan kembali citra publiknya di media bertepatan secara mencurigakan dengan kebocoran tes dan surat-surat tersebut. Bagi beberapa analis, ini adalah upaya untuk membersihkan namanya secara definitif. Bagi yang lain, ini hanyalah reaksi yang tak terhindarkan terhadap gelombang perhatian publik yang baru. Beban institusional versus drama manusia. Di luar kebenaran akhir dari setiap elemen, episode ini mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Ketegangan konstan antara institusi dan emosi individu. Charles III tidak hanya akan menjadi raja yang menghadapi potensi skandal. Ia juga akan menjadi seorang ayah yang menghadapi keraguan yang, jika benar, tidak dapat diukur dalam hal protokol. Sosok Diana, bahkan beberapa dekade setelah kematiannya, terus memproyeksikan pengaruh yang kuat pada narasi publik tentang monarki. Dan Harry, yang berada di tengah badai simbolis, mewakili generasi yang secara terbuka mempertanyakan cara kerja internal keluarga kerajaan. Dalam konteks itu, setiap sindiran tentang asal-usulnya mengambil dimensi politik, media, dan emosional. Kemunculan kembali yang tak terduga. Kembalinya dia sama mengejutkannya dengan yang telah direncanakan. Dalam wawancara tertutup dengan seorang jurnalis yang bertahun-tahun sebelumnya telah ia janjikan untuk tidak pernah berbicara lagi, Hewitt mengadopsi nada yang sangat berbeda. Ia bukan lagi mantan militer yang defensif yang menghindari mikrofon. Ia adalah seorang pria yang terlihat jelas ditandai oleh spekulasi selama beberapa dekade. Ia dengan tegas mengkonfirmasi hubungannya dengan Diana, sebuah kisah yang terungkap selama bertahun-tahun dan, menurut kata-katanya, intens dan sangat manusiawi. Namun, yang mengguncang mereka yang mendengarkan wawancara itu bukanlah pengakuan perselingkuhan tersebut, melainkan nuansa waktu yang ia tambahkan. Garis waktu, katanya, tidak sejelas yang digambarkan. Tanggal-tanggalnya kabur, ingatannya samar, tetapi implikasinya menggantung di udara. Di luar aspek sentimental, Hewitt melontarkan tuduhan yang lebih serius. Keheningan itu, klaimnya, bukanlah sepenuhnya sukarela. Menurut penuturannya, tim hukum yang terhubung dengan keluarga kerajaan telah menghubunginya di puncak skandal media pada akhir tahun 90-an. Pesannya jelas, sangkal, menghilang, atau hadapi konsekuensi reputasi dan profesional yang menghancurkan. Ia tidak menyajikan bukti publik apapun dalam wawancara itu, tetapi ketegasan nadanya menandai titik balik. Kebenaran selalu dapat dinegosiasikan dalam keluarga itu, katanya, mengucapkan sebuah frasa yang bergema kuat di kalangan media dan politik. Frasa yang mengubah segalanya. Momen yang paling berdampak terjadi ketika suaranya bergetar. Jika itu milikku, bisiknya hampir tak terdengar. Aku tidak akan pernah tahu. Mereka tidak akan pernah membiarkanku tahu. Itu bukan air mata yang dibuat-buat atau gerakan yang dipersiapkan. Itu adalah momen kerentanan yang melucuti bahkan orang yang paling skeptis sekalipun. Rasa bersalah, sakit hati, strategi. Mustahil untuk mengatakan dengan pasti. Yang tak terbantahkan adalah bahwa wawancara tersebut bertepatan dengan rumor yang semakin gencar tentang dugaan pengujian genetik di kalangan kerajaan. DNA, kebocoran, dan kegelisahan di istana. Sumber yang dekat dengan lembaga tersebut mengklaim bahwa dalam beberapa minggu terakhir, desas-desus mulai beredar tentang hasil DNA yang pengungkapannya dapat memiliki konsekuensi yang sangat besar. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari Istana Buckingham, fakta bahwa kata-kata tes genetik dikaitkan dengan garis suksesi telah membunyikan alarm. Monarki Inggris telah selamat dari skandal perkawinan, rekaman yang memalukan, dan perselisihan publik. Tetapi ini berbeda. Ini bukan tentang perilaku pribadi, tetapi tentang darah, tentang legitimasi, tentang warisan. Ketika versi Hewitt dipublikasikan, istana mengaktifkan protokol pengamanan. Keheningan total, jadwal yang diubah, panggilan darurat antar penasihat. Namun, yang tidak dapat dihentikan siapapun adalah kebocoran tersebut.
Kebocoran informasi yang terencana, seperti yang dijelaskan oleh analis kerajaan, yang mengkonfirmasi keberadaan dokumen internal yang sensitif. Siapa yang membocorkannya? Untuk tujuan apa? Hipotesis berkisar dari manuver pengendalian kerusakan hingga strategi untuk memaksa transparansi sebelum narasi menjadi tidak terkendali. Panggilan yang mengguncang Harry. Sementara opini publik memperdebatkan gempa bumi sebenarnya terjadi di ranah pribadi. Menurut sumber yang dekat dengan keluarga, Charles III secara pribadi menelepon putra bungsunya. Tidak ada protokol atau formalitas seremonial, hanya satu kalimat, kita perlu bicara secara pribadi. Bagi Harry, yang dalam beberapa tahun terakhir telah membangun identitas yang jauh dari aparat kelembagaan, pengungkapan itu bukan hanya berita utama yang skandal. Itu adalah retakan pada fondasi sejarah pribadinya. Mereka yang mengenal kariernya ingat bahwa Duke of Sussex adalah salah satu kritikus keluarga kerajaan yang paling vokal, meskipun ia selalu membedakan antara institusi dan keluarga. Namun, episode ini mengaburkan batasan tersebut. Reaksi awalnya, menurut orang-orang terdekatnya, bukanlah kemarahan tetapi ketidakpercayaan. Kenangan masa kecil, tatapan diam Diana, jarak yang tak dapat dijelaskan, lelucon canggung tentang rambut merahnya, tiba-tiba memiliki makna yang berbeda. Kenangan-kenangannya yang selama bertahun-tahun menjadi tempat berlindung, menjadi teka-teki. Meghan dan dilema intim. Dalam proses itu, Meghan Markle menjadi pendukung utamanya. Dukungannya tak tergoyahkan, tetapi bahkan ia dilaporkan menyuarakan pertanyaan yang tak seorang pun berani tanyakan secara terbuka. Bagaimana jika itu benar? Bukan sebagai tuduhan, tetapi sebagai latihan kejujuran. Ketegangan terletak bukan hanya pada kemungkinan biologis, tetapi juga pada dampak simbolisnya. Apa yang terjadi ketika identitas yang dibangun selama hampir 4 dekade goyah? Bagaimana konsep kepemilikan didefinisikan ulang? William dan keheningan yang tidak nyaman. Sementara itu, nama Pangeran William muncul dalam percakapan pribadi. Menurut laporan, Harry meninggalkan pesan langsung dan menyakitkan kepadanya. Katakan padaku, apakah kau selalu tahu? Jika dikonfirmasi, pertanyaan itu mengungkapkan luka yang lebih dalam daripada spekulasi genetik apapun. Kecurigaan akan pengetahuan tersembunyi di dalam keluarga. Hingga saat ini, belum ada bukti publik yang mendukung teori perubahan status orang tua resmi. Catatan sejarah menyatakan bahwa hubungan antara Diana dan Hewitt dimulai setelah kelahiran Harry pada tahun 1984. Namun, minat media yang kembali muncul terhadap kasus ini menunjukkan bahwa di era digital, narasi tidak pernah benar-benar mati. Email yang seharusnya tidak pernah keluar dari istana. Krisis tersebut terjadi secara rahasia. Telepon disita, akses dibatasi. Rantai komunikasi didasarkan sepenuhnya pada prinsip hanya yang perlu tahu. Isi email tersebut klinis, hampir dingin. Ringkasan perkembangan terkini terkait dengan tes medis pribadi yang telah dijalani raja dan instruksi untuk menyiapkan rencana darurat media jika terjadi kebocoran. Pesan tersebut dimaksudkan untuk tetap berada di dalam tembok istana. Namun, hanya beberapa jam kemudian, kutipan yang hampir sama persis muncul di kotak masuk seorang editor tabloid yang dikenal dengan berita eksklusif halaman depannya. Subjeknya meresahkan, hanya untuk Anda. Kepanikan pun terjadi bagi sebuah institusi yang membanggakan diri dengan disiplin yang ketat dan loyalitas internal. Ini bukan sekadar kebocoran, ini adalah pengkhianatan, kecurigaan, keheningan, dan sosok yang berada di bawah pengawasan. Semua mata tertuju ke dalam. Siapa yang memiliki akses? Siapa yang memiliki motif? Di antara nama-nama yang mulai beredar, satu nama menonjol. Seorang mantan ajudan yang terkait dengan lingkaran dalam Camilla yang dipecat beberapa bulan sebelumnya dalam keadaan yang tidak jelas. Kedekatannya dengan komunikasi pribadi dan ketegangan pribadi menjadikannya tersangka yang ideal atau kambing hitam yang sempurna. Sementara itu, keheningan Ratu Permaisuri memicu spekulasi yang lebih besar. Tidak ada pernyataan,
tidak ada penampilan publik, bahkan tidak ada gambar dirinya meninggalkan Clarence House. Beberapa menafsirkan keheningannya sebagai strategi, yang lain sebagai kemarahan yang terpendam. Dalam monarki di mana setiap gerakan adalah pesan, ketidakhadiran juga menyampaikan pesan. Intervensi rahasia MI5. Kesungguhan kebocoran tersebut menyebabkan tindakan luar biasa. Tanpa pengumuman resmi atau pengerahan yang terlihat, mantan petugas intelijen dipanggil melalui saluran rahasia. Setiap perangkat, setiap server, dan setiap terminal aman diperiksa. Monarki beroperasi untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, seperti negara yang dikepung. Informasi telah menjadi senjata, dan seseorang dari dalam telah menyebarkannya. Namun, meskipun tekanan publik meningkat, Raja memilih untuk tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Para penasihat bersikeras, para pengacara menyusun pernyataan, tetapi jawabannya adalah tidak. Itu tidak akan memberi martabat pada kebocoran tersebut. Itu tidak akan menjawab apa yang dunia tuntut untuk ketahui. Kebanggaan, ketakutan, kelumpuhan, apapun alasannya, efeknya sama. Keheningan sekali lagi menjadi garis resmi. Dilema William, institusi atau saudara laki-lakinya. Sementara pers internasional memberitakan secara gencar, William menghilang dari sorotan media. Ia membatalkan janji, menghindari kamera, dan menyibukkan diri dalam pertemuan pribadi. Hanya sedikit yang tahu bahwa beberapa hari sebelum kebocoran itu, ia telah berkonfrontasi dengan ayahnya dalam percakapan yang digambarkan oleh sumber sebagai percakapan yang mentah dan eksplosif. Dia pantas mendapatkan kebenaran, katanya, merujuk pada Harry. Itu bukan kelemahan, tetapi penahanan diri yang terakumulasi selama beberapa dekade. Dibesarkan dengan prinsip bahwa mahkota lebih penting daripada segalanya, William menghadapi keputusan tersulit dalam hidupnya, melindungi institusi atau melindungi saudara laki-lakinya. Tradisi menuntut persatuan dan kebijaksanaan, darah menuntut kejujuran. Sang pewaris memahami bahwa ini bukan lagi sekadar skandal biasa. Ini tentang warisan, ini tentang keluarga, dan ini adalah titik puncak dari narasi yang dipertahankan selama bertahun-tahun dengan setengah kebenaran. Pertemuan rahasia dan berakhirnya upaya menutup-nutupi. Jauh dari istana, di sebuah kediaman pribadi, William mengumpulkan sekelompok kecil penasihatnya yang paling terpercaya. Bukan untuk mengatur penyangkalan, tetapi untuk mencari jalan keluar yang tidak bergantung pada upaya menutup-nutupi. Pertanyaannya sederhana dan brutal, berevolusi atau runtuh? Dalam proses itu, sosok Catherine muncul sebagai pilar emosional dan strategis. Bukan sebagai selir dekoratif, tetapi sebagai kompas moral. Ketika beban pengkhianatan tradisi mengancam untuk melumpuhkannya, ia membangkitkan kenangan yang mustahil untuk diabaikan. Kau tahu apa yang akan dilakukan Diana. Referensi kepada mendiang ibu dari kedua saudara itu bukanlah kebetulan. Diana selalu memilih putra-putranya di atas protokol. William memahami pesan tersebut. Pernyataan yang mematahkan garis istana. Tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada aparat kelembagaan, William menerbitkan pernyataan pribadi. Singkat, langsung, dan sangat jujur. Ia tidak berbicara sebagai seorang pangeran, tetapi sebagai seorang saudara. Ia mengakui rasa sakit, pertanyaan, dan kebutuhan akan transparansi, bahkan ketika itu tidak nyaman. Itu adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seorang pewaris langsung secara terbuka menjauhkan diri dari garis resmi untuk membela anggota keluarganya. Getaran di dalam istana langsung terasa. Untuk pertama kalinya, narasi monarki tidak sepenuhnya terkendali. Keputusan Harry, tanpa filter, tanpa kompromi. Namun tepat ketika tampaknya isyarat William dapat menjembatani kesenjangan, Harry membuat keputusan yang melampaui semua harapan. Ia duduk bersama seorang pewawancara global dan berbicara secara langsung, tanpa filter dan tanpa diedit. Dengan suara yang penuh emosi, ia mengucapkan sebuah kalimat yang menggema seperti tembakan. Aku selalu bertanya-tanya, sekarang aku tahu. Meskipun ia menghindari detail teknis,
kata-katanya menunjuk pada bertahun-tahun kebenaran yang setengah-setengah, keputusan yang dibuat di balik pintu tertutup, dan pengorbanan pribadi atas nama stabilitas institusional. Wawancara tersebut tidak hanya menghidupkan kembali ketegangan, tetapi juga mendefinisikan kembali perdebatan. Diskusi bergeser dari fokus eksklusif pada kebocoran tersebut ke mempertanyakan cara kerja internal monarki di era digital, di mana kontrol absolut atas pesan tidak lagi mungkin. Masa kecil yang penuh bayangan dan keheningan. Harry menggambarkan masa kecilnya bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai labirin keraguan. Ia berbicara tentang beban, disebut sebagai cadangan. Orang kedua yang selalu berada di urutan kedua dalam garis suksesi tahta setelah saudaranya, Pangeran William, dan bagaimana label itu tertanam dalam harga dirinya jauh lebih dalam daripada yang dibayangkan siapapun. Ia mengingat momen-momen ketika ia merasa tersingkir, bukan hanya secara institusional, tetapi juga secara emosional, selalu berada di bawah bayang-bayang calon raja, tetapi dengan sikap dingin yang, menurutnya, melampaui sekadar hierarki dinasti. Saya memendam pertanyaan-pertanyaan itu selama bertahun-tahun, akunya. Karena menanyakannya berarti mengurai semua yang ia pikir ia ketahui tentang dirinya sendiri. Tetapi kali ini ia tidak hanya berbicara dari kecurigaan. Ia berbicara seperti yang ia isyaratkan dengan bukti di tangan. Amplop yang mengubah narasi. Pada momen paling simbolis dalam wawancara itu, Harry mengeluarkan sebuah amplop dari jaketnya. Tes DNA. Ia tidak membukanya. Tidak perlu. Gambar itu sudah cukup untuk menjadi foto dekade ini. Ini bukan hanya tentang sains, ini tentang keheningan, dari keheningan yang terakumulasi selama beberapa dekade dan apa yang terjadi ketika keheningan itu runtuh karena bebannya sendiri. Di sampingnya, Meghan Markle tetap tenang, meskipun terlihat tegang. Tangan yang tergenggam menunjukkan tekanan saat itu. Bukan ketidaknyamanan dengan suaminya, tetapi penderitaan seseorang yang menyaksikan orang yang dicintainya berdarah secara emosional di depan jutaan pemirsa. Di luar studio, publik berkumpul. Beberapa menangis, yang lain meneriakan slogan-slogan. Media sosial berkobar, ini bukan lagi sekadar drama kerajaan, ini adalah perhitungan bersejarah. Efek domino di istana. Konsekuensinya langsung terasa. Acara resmi dibatalkan, anggaran dibekukan. Perusahaan humas menangguhkan kontrak dalam beberapa jam. Siklus berita global menganalisis setiap napas, setiap jeda, setiap kata. Monarki Inggris tidak hanya terluka, ia terguncang hingga ke intinya. Dan kemudian sebuah dokumen muncul yang tidak diharapkan siapapun. Klausul rahasia. Ratu Elizabeth II di arsip hukum kerajaan terkubur di bawah lapisan tradisi dan protokol. Terdapat sebuah kodisil yang dirancang beberapa dekade sebelumnya oleh Ratu Elizabeth II sendiri. Sebuah dokumen yang dirancang sebagai pengaman terhadap hal yang tak terbayangkan. Ambiguitas paternitas dalam garis keturunan kerajaan. Menurut laporan setelah pertemuan larut malam antara tim hukum kerajaan dan beberapa anggota parlemen, Ratu telah meramalkan skenario di mana legitimasi biologis keturunan langsung dapat ditantang melalui cara ilmiah. Klausul tersebut menetapkan prosedur khusus, peninjauan gelar, penyesuaian garis suksesi, dan mekanisme untuk melindungi anak di bawah umur dari pengawasan publik sambil secara diam-diam mengecualikan mereka dari suksesi konstitusional. Dengan kata lain, anak-anak Harry, Archie Mountbatten Windsor dan Lilibet Diana Mountbatten Windsor mendapati diri mereka berada di tengah badai hukum yang tidak mereka ciptakan. Menurut sumber yang dekat dengan arsip, niat Ratu bukanlah untuk menghukum, tetapi untuk mengendalikan situasi. Dibesarkan di era setelah pengabdian Edward ke-8, Elizabeth II tahu bahwa skandal dapat menghancurkan institusi dari dalam. Jika perlu mengorbankan satu cabang untuk menyelamatkan batang pohon, klausul tersebut mengizinkannya. Debat nasional, korban atau ancaman. Negara terpecah. Bagi sebagian orang, Harry adalah korban dari perhitungan yang dingin dan kejam. Bagi yang lain, monarki hanya menjalankan haknya untuk menjaga stabilitas konstitusional.
Pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman muncul di parlemen. Jika garis keturunan dapat dipertanyakan sekali, dapatkah dipertanyakan lagi? Seberapa besar tradisi tersebut didasarkan pada transparansi dan seberapa besar pada kerahasiaan? Krisis ini bukan lagi hanya masalah keluarga. Ini bersifat struktural. Pertemuan di Balmoral. Saat badai media semakin intensif, sebuah pertemuan berlangsung jauh dari sorotan kamera di Kastil Balmoral di Skotlandia. Ayah dan anak bertemu secara pribadi. Fokusnya bukan lagi pada raja, tetapi pada sosok di balik gelar tersebut, Charles III. Tidak ada pelukan, tidak ada gerakan teatrikal, hanya keheningan. Charles yang berbicara pertama, bukan sebagai raja, tetapi sebagai seorang ayah. Ia tidak menyangkal apa yang ditunjukkan oleh bukti. Ia tidak mencoba membenarkan keputusan masa lalu. Ia mengucapkan sebuah kalimat yang, menurut sumber yang dekat dengannya, mengubah suasana pertemuan. Saya menduganya, tetapi saya tetap mencintainya. Ini adalah kata-kata tanpa syarat, tanpa strategi, tanpa perhitungan politik. Bagi Harry, itu adalah hal terdekat dengan permintaan maaf yang pernah ia terima. Di koridor kekuasaan yang sunyi, di mana setiap gerakan diukur dan setiap kata diperhitungkan, ada momen-momen yang melampaui protokol. Itulah yang terjadi dalam pertemuan intim antara Pangeran Harry dan ayahnya, Raja Charles III. Tidak ada pernyataan resmi atau foto yang dipersiapkan dengan cermat. Hanya dua pria berhadapan muka, mencoba menyusun kisah yang ditandai dengan keheningan dan setengah kebenaran. Harry tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, bukan untuk menghindari tatapan ayahnya, tetapi untuk mengumpulkan kekuatannya. Rasa sakit itu bukan hanya berasal dari ketegangan publik atau perbedaan institusional. Itu lebih dalam. Bertahun-tahun kebenaran yang ditahan, keputusan istana yang memprioritaskan stabilitas daripada transparansi, dan bayangan ibunya, Diana, yang kenangannya masih berdenyut di setiap celah keluarga Windsor. Ketika akhirnya ia berbicara, bukan dengan amarah tetapi dengan kelelahan. Air mata itu bukan sandiwara, tetapi gejala seseorang yang telah mengenakan terlalu banyak topeng terlalu lama. Ayah dan anak itu berbicara tentang segalanya, dan tidak ada apapun. Tekanan media, harapan yang mustahil, beban gelar, dan di atas segalanya, anak-anak. Archie dan Lilibet menjadi titik paling sensitif dalam percakapan itu. Tempat apa yang akan mereka tempati dalam sejarah? Akankah mereka sepenuhnya diakui sebagai bagian dari garis keturunan kerajaan, atau akankah mereka dikesampingkan oleh keputusan institusional? Charles tidak memberikan janji formal apapun. Sebagai seorang raja, kata-katanya dibatasi oleh hukum dan preseden. Tetapi sebagai seorang ayah, ia melakukan tindakan yang tak terduga. Ia mengambil sebuah kotak kecil dari laci yang berisi gelang milik Diana. Ia menyerahkannya kepada Harry dengan kalimat sederhana, "Ini adalah kekuatan ibumu, ambillah kembali." Simbolisme itu lebih kuat daripada dekrit apapun. Pelukan terakhir itu tidak menyelesaikan ketegangan selama beberapa dekade. Itu tidak menghapus wawancara atau berita utama yang provokatif. Sebaliknya, itu adalah pengakuan bersama. Di luar ikatan darah, bukti, dan institusi, tetap ada ikatan yang tidak dapat diputus. Apapun yang terjadi, kau tetap putraku, bisik sang raja. Kebenaran dapat menghancurkan ilusi, tetapi juga mengungkapkan sesuatu yang tak terduga. Kemanusiaan telanjang yang bahkan bangsawan pun tidak dapat hindari. Di tengah runtuhnya kepastian, menjadi jelas bahwa di balik mahkota dan luka-luka masih ada seorang ayah dan seorang putra yang mencari rekonsiliasi.